Oke, hari ini kita kedatangan salah seorang qori yang bersuara merdu. Siapa boy namanya boy? Robi. Kita mau cukur rambutnya. Adanya mau dibikin 03 rambutnya kan. Oke, mari kita coba. Bukan ku tak sudi atau ingkar janji, bukan pula karena ku tak setia, namun patuhilah ayah dan bundamu yang tak merestui kita berdua. Nanti tuh tolong hidupin namanya ya. Itu lupa gua apa namanya? Sandinya. Berapa sandinya? 11 Berapa? 22 33 11 22 33. 11 22 33. Nanti kita rekod suaranya pas lagi ngambil pakai gunting main rambutnya. Kalau pakai ini jelek, kalau suara dengar suara ini nanti apa? Mesin. Jadi pas ngambil pakai main gunting baru kita dengarkan. berapa mas bang? Untuk masak sendiri, untuk apa masak sendiri? Karena dia nggak pandai masak. Udah capek bang aja kau masak. Nah, bisa juga kau masak. Masak sendiri untuk kau. Oke? Asal dari mana boy? Limo boy. Awak ini asalnya bang, lahir Ya. lahirnya Minang. Oh. Kan orang tua Melayu asli, Natuna, Natuna, Minang. Besar di Minang juga. besarnya Minang. Cuman pernah waktu kecil-kecil dulu dibawa ke Natuna. Bisa lah sedikit-sedikit bahasa Natuna. Kemarin tahun ini ikut MTQ dari Natuna. Quran. Tapi rumahku tadi Pinang. Minang. Natuna ada juga rumah. Cuman dipakai orang. Ini qori nasional di mana kemarin boy? Jambi Jambi 2023. 2023. Sambil kita mencukur rambutnya pakai mesin, nanti baru kita dengarkan suara indahnya guys. Saat ini kita cukur dulu di rambutnya. Terus sekarang kuliah di mana, Ben? Di Sekolah Tinggi Ilmu Quran STIK. SIK, Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Ilmu Al-Quran Tafsir. Ini kuliah situ tuh ini bang, lebih ke apa ya, terjun ke masyarakat nanti kalau yang satunya. Jadi imam lah ya. Imam pendakwah sih lebih tepatnya, karena kan ilmu Al-Quran tafsir itu dia tafsirkan satu makna tuh bang, bisa itu penjelasan sejam 2 jam. Ya. Kayak contohnya di surah ini kan Al-Isra yang waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara
takulahuma uf. Ufin. Uf yang artinya janganlah kamu berkata kasar kepada orang tuamu. Ini banyak nih penjelasannya. Banyak tuh kata aku. Oh, banyak kali Apa yang penjelasan. penjelasannya? Salah satunya orang tua itu tidak boleh pertama dikata ya. Walaupun hanya ngomong tak boleh. Tak boleh. Dan memang kalau luar biasa memang dosa ke orang tua itu kalau kita udah melawan. Dan besar juga pahalanya kalau kita berbakti. Orang tua ya. Iya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang tua tidak mendidik anaknya, tapi anaknya melawan, berarti kan salah itu tidak ada salah anaknya. Itu berarti kan salah didik orang tua. itu kan kurang mendidik dari orang tuanya. Berarti setidaknya, nih kalau dari penafsiran saya sendiri, memang anak itu harus tahu diri. Oh, orang tua saya dulu didikannya kurang, gitu kan? Aku mau cari didikan yang benar lah. Orang tua aku dulunya begini, aku nggak mau meneruskan anak-anak aku gini. Jadi walaupun misalnya orang tuanya salah, kalau kita ngomong tetap salah. Tetap salah. Bagaimanapun dia tetap orang tua kita, bang. Ada kasus bang. Dia ini broken home kan, tahu lah bang. Orang tuanya nggak akur gitu. Terus dia cerita lah. Kayak mana saya mau dapat kasih sayang? Orang tua saya aja saling tegur pun enggak, tapi masih satu rumah. Bilang gitu kan. Terus dia tanya lah, tanyakan ya. Kayak mana kalau sekiranya aneh ini lari? Dia bilang gitu. Lari dari rumah. Lari dari rumah. Maksudnya lari dari rumah, ya hidup sendiri, cari makan sendiri, ini itu sendiri. Terus dia bilang dia pernah melawan orang tua. Aku nggak mau punya orang tua kayak kalian. Saya marah besar lah bang. Bagaimanapun orang tuanya itu, ya, yang melahirkan dia pertama, kedua yang membesarkan dia loh. Dari kecil kan nggak langsung dikasih makan, sampai ya mungkin memang ya namanya kehidupan ada naik ada turun. Terus dia bilang jangan pernah nggak menganggap orang tua itu nggak ada, walaupun orang tua kita jahat. Seandainya orang tua kita tahu perkataan itu sekarang ini, ya Allah alam, mungkin nggak akan dikeluarkan ya kita itu. Jadi Dari perut ya. iya, jadi mau pesan ke kawan-kawan kalau ada yang curhat kan, banyak sih bang kawan-kawan yang broken home. Ya kalau memang nggak bisa dari orang tuanya, kesadaran diri sendiri. Banyak kan ilmu sekarang nih, nggak datang ke kajian dari YouTube ada. Ilmu tentang apapun itu gitu loh. Jadi jangan terima bersih. Aku nggak dididik orang tua nih, biarin aja lah kalau orang tua aku enggak. Apalagi zaman sekarang zaman modern kali kan bang. Ada. Modern kali zaman sekarang ini. Terus kalau misalkan kita orang tua kita sudah meninggal, cara kita berbakti sama orang tua itu gimana tuh Boy? Banyak bang. Kalau kita udah pernah durhaka semasa hidup, belum sempat kita maaf sama orang tua, jangan dulu Boy, itu masih pakai. Terus Banyak kali caranya. Salah satunya dengan mendoakannya. kita ada durhaka, selagi dia masih hidup, apakah masih punya kesempatan untuk bertobat? Masih. Gimana cara bertobat? Kata Allah kan, berdoalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, sungguhnya aku perkenankan. Maksudnya sungguhnya aku kabulkan doa-doa kamu. Kita berdoa, ya Allah, aku pernah durhaka kepada orang tuaku. Nggak mungkin lah Allah bilang, kamu terlambat. Sedangkan kita belum meninggal gitu. Yang sudah terlambat itu adalah orang yang sudah masuk kuburan, yang dia tidak beribadah kepada Allah, dan dia bilang kepada malaikat, kepada Allah, hamba ingin balik ke dunia. Apa kata malaikat Allah? Kamu sudah terlambat. Kenapa dari kemarin nggak mau kamu bersedekah? Masih hidup ya? Iya. Kenapa? Terus pertanyaannya, kita pernah durhaka nih pada orang tua. Masa hidup, rupanya dia udah meninggal. Ya. Apakah nggak ada kesempatan? Ada kesempatan. Bagaimana cara kita berkesempatan itu seperti apa? Orang tua sudah meninggal, otomatis jalan satu-satunya mendoakan. Pertama, kedua datang ke kuburannya, hiasi. Abang udah pernah dengar cerita yang Rasulullah berjalan ke kuburan, dia mendengar jeritan para orang kuburan itu karena kena siksaan malaikat Munkar Nakir.
Namun apa yang terjadi? Rasulullah itu tahu dalam itu kenapa? Karena pertama, ya, dia tidak mengerjakan amal kebaikan, ya. Kedua, anak-anaknya ya tak tahu diri bahwa dia sudah meninggal. Apa yang terjadi? Kuburannya itu tidak dihiasi. Sedangkan bang, tumbuhan-tumbuhan di dunia ini itu berzikir kepada Allah, semuanya berzikir kepada Allah. Namun apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad saat lewati kuburan itu? Diambilnya ranting kurma itu, ditaruhlah atas kuburannya itu, sehingga meringankan, ya, meringankan beban mayat itu. Kan luar biasa gitu loh. Yang kita kira Allah tumbuhan ini nggak ada gunanya, nyatanya di dalam cerita Rasulullah itu ranting kurma itu bisa berzikir loh kepada Allah dan menyelamatkan tukang kubur itu. Nah, jadi kalau ada anak yang bilang saya terlambat ini itu, nggak terlambat, ya. Kita ke kuburan, bawa apa nih namanya itu, bunga-bunga yang sekiranya layak ditanamkan di situ, kita doakan, kita minta maaf kepada Allah, dengan minta maaf yang benar-benar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Jangan tobat maksiat. udah tobat dia maksiat lagi. Itu bagaimana kalau kita tobat masih maksiat lagi, tobat lagi maksiat? Kalau saya pernah dengar penjelasan Habib Umar Hafiz itu, saat dia Habib Umar yang di Yaman itu, ya. saat itu dia bilang begini, kalau kamu masih melakukan maksiat tapi kamu melakukan amal ibadah, silakan katanya. Nanti akan terbiasa sendiri amal ibadah kamu meninggalkan maksiat itu. Luar biasa kata-kata. Oh, berarti dia tetap bertobat. Iya, dia tidak memvonis loh bang. Gak bisa kamu ahli neraka, gak ada kayak gitu. Udah maksiat tobat lagi. Iya. Maksiat tobat lagi. Maksiat lagi, tobat maksiat lagi, sampai kamu terbiasa dengan amalan kamu sehingga maksiat itu kamu lupa. Luar biasa. Dan luar biasanya bang, kata-kata itu menusuk orang-orang maksiat seperti saya ini gitu loh. Maksudnya, saya ini ahli maksiat, luar biasa. Umar ini bisa membaca pikiran saya gitu loh. Dan satu lagi, dia tidak memvonis bahwa kamu masuk neraka. Luar biasa, masya Allah. Jadi memang banyak sih pelajaran kehidupan ya. Terus kalau misalnya kita mendoakan almarhum ayah ibu kita dalam kondisi kita belum sempat bertaubat, belum masih tidak ada durhaka, apakah sampai? Apakah sampai, dan cara mendoakannya itu selain mengirimkan buat berbuat kebaikan dan mendoakan dia apa lagi? Selain berbuat kebaikan, selain mendoakan, salah satunya dengan berinfak, sedekah jariah. Sedekah jariah. Atas nama mudah sekali bang. Salah satunya apa? Abang beli Quran, ya 10 misalnya Quran, ditulislah di Quran itu depannya abang print atas nama orang tua. Tolong sebelum baca Quran kirimkan Al-Fatihah untuk namanya. Wah luar biasa kali. Itulah kata Rasulullah itu, apabila anak Adam itu meninggal, 3 yang tertinggal di dunia ini. 1, sedekah jariah. Ya, sedekah jariah itu yang saya maksud tadi. Abang beli Quran, atau enggak usah yang beli Quran yang mungkin kita berpikiran enggak akan dipakai. Sarung bang. Sarung abang beli 3, 4, 5, abang taruh masjid atas niat nama orang tua sampai sarung. Itu kan, itu namanya sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saya tahu bang ilmu bermanfaat contohnya apa? Ini abang pangkas rambut ini, abang buka apa namanya, kelas. Mohon maaf ya, wallahu alam, abang meninggal, rupanya ilmu abang ini abang ajarkan ke orang ini ajarkan ini, itu yang dinamakan ilmu bermanfaat. Kelas gratis. Dan itu mengalir pahalanya bang. Salah satu contohnya kalau di dalam agama Islam itu mengajarkan ngaji, ya, mengajarkan ngaji. Misalnya dia membaca a'udzu, nyatanya di dalam Quran itu a'udzu rubzal, dan rupanya dia teringat, meninggallah saya yang mengajarkan dia ini. Apa yang terjadi? Ilmu itu diajarkan ke orang-orang lain, itu yang dinamakan ilmu bermanfaat. Apakah berpahala? Pahalanya ngalir kali, ngalir pahalanya. Dan yang ya
sedekah jariah. Sedekah jariah itu kan artinya pahala yang mengalir kan. Pahala sedekah yang mengalir, ilmu bermanfaat, ilmu yang mengalir pahalanya. Yang terakhir ini yang luar biasa menurut saya, Pak. Doa anak-anak yang soleh untuk orang tua. Abang bertanya tadi kan, kita pernah durhaka? Nggak ada anak yang durhaka bagi saya itu. Karena kita mendoakan orang tua itu kata Rasulullah anak yang soleh, soleh kali. Dan kita masih ingat orang tua lagi, kecuali kita tidak ingat orang tua. Saya ingat lagi pesan orang tua saya begini, Bang. Saya dulu cita-citanya mau jadi TNI, Bang. Ini saya cerita sedikit ya. Saya ceritanya mau jadi TNI. Terus orang tua saya bilang begini. Panggilnya Pak Rodi, Bang. Pak Rodi, duduk dulu boleh. SD tuh, SD. SD masuk SMP pondok, SMA. SMP udah ada ancang-ancang mau tes polisi kan SMA. Terus orang tua bilang begini, Pak Rodi, memang umur orang tua saya masih muda kali. Berapa? Masih 40-an. Nikah muda. Masih muda. Masih. Terus dia bilang begini, kalau seandainya abang maaf masuk TNI dan sibuk dengan dunia gitu, sibuk dengan dunia, tidak kejar akhiratnya. Satu kedua, ayah ini, bapak ini adalah seorang pendakwah gitu. Seorang penceramah. Siapa yang akan meneruskan? Yang kedua, ingat pesan orang tua saya sendiri, Bang. Kalau kami meninggal, usahakan dari mandikan, mengkafani, sholatkan, kuburkan abang, adik beradik. Dan di pondok itulah, Bang, saya tekun kali terhadap fardu kifayah. Karena di pondok itu motivasi saya takut besok ayah saya meninggal. itu yang saya takut. Jadi nggak ada terlambat sih saat ini ya untuk para penonton nih. Ya, para penonton, orang tua itu butuhnya anak itu pasti yang mandikan dia, ya, yang mengkafani, yang menyolatkan, yang nguburin. Itu aja sih orang tua ingin itu aja. Dan satu lagi pesan orang tua saya, kami tidak ingin duit kamu, ya, tapi kami ingin kamu itu di saat kami meninggal ada doa kamu kirimkan kepada kami. Itu sebagai motivasi. Memang hidup kita ini tanpa orang tua kayaknya nggak sampai hari ini, Mas. Nggak seperti sekarang, nggak Seperti sekarang doa. Jadi ceramah saya, Bang. Tapi itu bukan ceramah sih, itu kan Itu motivasi, ya, motivasi sedikit lah untuk para penonton kan. Sebelum kita melanjutkan ataupun kori kita untuk mengaji nanti, cuman kalau kita masih pakai mesin kita enak untuk mengaji dengan nanti fokus dan fokus di ini pas ngambil pengguntingan syukur. Coba buka boy ini boy, berapa sania boy? Berapa sania? 1, 2, 3. Nah, tes satu. Oke. Nah, kali ini kita akan benar-benar gua harus pakai ini nih biar suaranya oke, jos. Nah, kita akan mendengarkan suara indah, suara merdu. Nah, oke. Nah, kita sampai tibalah kita di titik ini, titik yang paling kita nanti, yaitu titik mendengarkan suara merdu dari Abang Rodillah ini ya. Berdendang ria di irama ratunan irama Al-Quran. Oke, Bang. Kan ini pengaji ya, Kori. Bolehlah kita dengarin sendiri dulu suaranya Abang. Tilawah lah ya. Ya, terserah ayat apa aja. Tilawah dulu ya. Oke. Baru nanti kita memotong dari awalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Duh, merinding gua nih waktu yang basir. Kerennya gila. Itu namanya keren apa, Bang? Gila ini. Dari awal dia ngaji, kenaknya gua nih di greneknya tadi. Itu namanya grenek apa, Bang? Cengkok apa namanya, Bang? Suara kecil kalau dalam Di dalam cengkok ada cengkok lagi. Gila, guys. Gila. Boleh nggak diulang lagi yang tadi tuh? boleh. Dari awal yang kalimatnya tuh. Innahu. Iya, yang Oke. keluarin cengkoknya tadi, cengkoknya. Greneknya. Ah. إنه هو السميع Aduh. Keren banget ya Allah. Sekali lagi, Boy. Ini gua bener-bener. Ini penting gua nih. Ini nih gua yang paling demen tuh sama baik itu penyanyi atau pengaji ataupun itu tuh yang paling mahal. Itu tuh nggak ada obat tuh trailing, tuh cengkok, itu grenek orang Melayu. Sekali lagi, Boy. Gua pengen denger, Boy. Sekali lagi aja, Boy. Oke. إنه هو السميع البصير. Allah. Aduh, terima kasih banyak, Boy, udah mendengar lantunan ayat. Ini luar biasa ini. Gila, keren banget. Kemarin Kor Nasional di mana, Boy? Jambi. Ini mah harusnya juara ya. Kalau menurut saya itu juara itu suaranya nggak harus tinggi. Yang penting rasanya. Kalau menurut saya pribadi di atas segalanya ya, seorang penampil itu di atas segalanya adalah rasa. Dimana rasa itu bisa membuat kita jadi merinding. Ya rasanya dapat banget, Boy. Thank you, Boy, udah ngaji di sini. Keluarlah semua yang aneh-aneh di RRP ini. Oke lah, Boy. Cuma sampai situ aja ya? Ada lagi kalau mau. Nah, kalau mau lanjutin aja, Boy. Satu lagi ya, satu makom lagi. Iya. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
sekali lagi disambungkan dari ayat yang pertama tadi sama yang kedua ini. Ini gua mau fokusin ke situ. 1, 2, 3. Dari innahu. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Masya Allah, terima kasih banyak boy. Ini suara yang sangat indah dan merdu. Aduh, Masya Allah. Aduh, jangan lupa tonton YouTube-nya di RRP Barbershop guys. Aduh. Oke, kita mau dengar suaranya. Nanti akan tampil di Instagram suaranya sama itu suara lu sih bener-bener suara gila tuh boy. Suara itu yang namanya gue bilang itu apa ya, memang lu tinggi enggak ya suara, tapi ada sesuatu yang nggak bisa nggak dimiliki orang lain, yaitu apa, grenek. Cengkok. Kalau lu nyanyi dangdut udah nggak tahu gue mau apa nih, bener. Kalau nyanyi, tapi lu nggak suka dangdut lah ya? Enggak. Lebih suka lagu galau, Bang. Contoh? Contoh yang ini, yang kau berjanji untuk setia, tau nggak? Saya suka kali dengerin itu. Lagu siapa itu? Arfian Dwi. Pop ya? Ya, pop. Tapi suara lu bergrenek. Kau berjanji untuk setia, kini ku tanya kemana janji itu kau buang. Pernah sakit Tapi tak sesakit ini. itu dia, Bang. Lebih suka apa, Bang? Religi. Kalau gua suka ya dangdut. Dangdut ya? Dangdut tata-tata. Dangdut tata-tata. Kalau dangdut suka lagu Melayu yang ini. Jangan dihapus rekamannya, jangan dihapus Kuki berlangsung. Lemak manis. Lemak manis ala amboy. Nah, itu dia. Coba. Mantap kali ya. Saya nggak bisa, Udah Bang. Bang simpan ya? Udah aku save. Siapa namanya? Coba cari tuh. Nah, MP3 nih. Ya. Coba. Kalau dangdut saya kurang kok. Kenapa? Memang nggak bakat kayaknya. Tapi suara lu dangdut banget tuh trailingnya tadi. Karena dulu memang di pondok itu ini, Bang, apa lebih fokus ke tilawah memang vokal. Suara lu itu ada di Bogor. Ada namanya Arif Fadili, dia Polri Nasional Mas Indosiar, dia udah kan suara gitu lah, suara untuk trailing. Iya, Bang. Cengkokmu itu cengkok, namanya kalau aku bilang cengkok setan. Gak semua. Tutup suara boy, tutup pintu boy. Gak bisa dikirim loh Bang. Bisa. Nggak bisa. Kau bisa. Aku kirim ke WA, katanya standarnya nggak sesuai. Udah, nanti dulu, jangan langsung kirim. Aku nggak nyangka lo punya dapat tamu yang suaranya ini baru pertama kali gue punya dapat tamu yang suaranya benar-benar kriteria gue gitu loh. Ini baru pertama. Lu ini cocoknya tampilnya tuh duet tuh sama si Nasar. Nasar tuh punya suara kayak lu itu bisa dia. Gilenya. Gede Grenek. kecil itu.
Gimana sih? Gimana sih? Kalau di ini lebih enak lagi bang, di Murotal. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh. Ini gue ya selama gue 6 tahun di sini banyak orang suara merdu yang bagus-bagus, yang tinggi banyak, ada yang tinggi ada, yang suaranya vokalis ini budak-budaknya boy, suara-suara penyanyi boy. Tapi yang suaranya bener-bener gue gila banget ini, trailing cengkoknya itu baru lo, serius. Ya. Yeah. Baru lo. Gua nggak suka hiperbola terlalu memuji gak, cuman kalau yang gua suka itu cengkok itu, benar itu cengkoknya itu luar biasa. Kok bisa kayak gitu boy suaranya boy? Gak tahu. Ini Rahmat nih bang. Jadi cuman kau yang dapat Rahmat gitu. Tapi memang dalam jarang ada yang bawa itu bang, sorry saya. Itu yang mahal tuh itu di dirimu. Betul. Kalau suara kau kan tidak setinggi-tinggi orang tuh, Ya. tapi itu yang mahal. Iya. Cengkoknya itu harusnya dirimu juara 1 kemarin tuh boy. Harusnya kalau aku udah dengar suaramu. Coba lagi nanti ya. Harusnya juara 1. Aku bilang juara 1 itu adalah apa? Karena dirimu ini apa ya? Seperti aku bilang tadi. Yang aku bilang tadi, di atas segalanya adalah rasa ataupun feel dalam berpenampilan itu. Banyak orang suara bagus, banyak orang suara tinggi, banyak orang suaranya lantang, banyak segala macam suara orang, tapi rasanya yang bisa menyentuh itu, apalagi yang mahal di diri itu trailing. Aku nggak membandingkan ya Teguh, jangan aku membandingkan dirimu bagus sekali Teguh, tapi berulang kali aku bilang sama kamu, dirimu ini cengkoknya kurang. Ya Teguh kalau orang nonton video ini, nah, Udah subscribe dia? nggak tahu. Teguh tuh bagus suara boy, dirimu nggak bisa mengalahkan ketinggian suara Teguh boy. Teguh tuh tinggi suara, tapi dia tinggi kali dia, cuman dia agak mencengkok tuh, kayak tadi apa namanya, granite itu dia tak ada. Bisa tapi tidak yang mana ya, nggak seperti bener-bener granite itu, yang kayak kambing itu vibranya, ya kan? Ya. Granit kambing ya. Dirimu kalah ketinggian sama dia. Coba kalau tinggi juga suaramu kayak dia, hah? Bagi-bagi lah. Dia menang tinggi suara. Masya Allah, keren nih butuh boy. Kok bisa kayak gitu boy? Apa? Rahmat no. Dari kapan lu bisa bikin keren kayak gitu boy? SMP belum ada, SMA kelas 2. Kelas 2 kemarin kan bacaan tinggi kan. Contohnya wa yad'ul insanu bisyarri du'a. Kemarin dicoba itu bang, akhirnya bisa kok bisa gitu kan. Ada dari situlah. Coba bisa rupanya. Aku mau pingsan dengar kau tadi itu yang granite itu. Sejujurnya, kalau boleh jujur, ya gua kalau boleh jujur sama lu, jujur lah gua bilang.
semua suaramu bagus, ini bagus, itu bagus. Tapi ada satu yang aku benar-benar sujud. Dengar ya, kita sujud hanya pada Allah ya, tapi ini sujud yang nikmat suara. Sejujurnya aku bisa jatuh jadi pingsan itu karena grenetnya, jujur. Sejujurnya cengkoknya itu gila, itu mahal boy. Kayak kambing itu bener. Ini Ya, apa ya kalau yang Gustave itu benar bunyi? Zapi. Gimana Pak? Aduh. Gila boy, keren banget boy. Aku denda. Wis dirimu itu kenapa enggak ikut lomba Melayu boy? Lagu Melayu. mau ini bang, mau cari gimana? Lagu Zapin boy. Les vokal, Hah? les vokal, Ngapain les vokal? les lagu, nyanyi Melayu. Apa belajar atau tidak? YouTube bisa ya? Enggak lah, dirimu udah gak perlu belajar lagi boy kalau untuk bernyanyi boy. Orang yang belajar sama aku boy, bukan gue belajar sama orang kalau untuk gitu. Dadah boy, terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya boy. Boy. Oh, thank you ya. Ini belum itu bang? Hah? Ada rapi kan ya? Rapiin nanti. Oke, siap. Guys, jangan lupa datang ke sini. Abang ini sefrekuensi dengan anak-anak Gen Z. Ya, Gen Z, Gen A, Gen milenial pun bisa. Berdiri bentar boy, berdiri. Luar biasa. Nah, di sini boy, miring kiri. Terus, Di sini. ya terus. Terus. Ya, oke. Lihat sini boy. Lihat sini boy.